Halo semuanya, kita semua tahu lah ya, musim penerimaan murid baru atau SPMB itu rasanya wow, lumayan bikin stres. Dokumen numpuk, aturan ganti-ganti, belum lagi saingan yang ketat banget. Tapi tenang aja, tarik napas dulu, karena di sesi bedah panduan kali ini, kita bakal bongkar habis strategi paling simpel buat kalian yang lagi ngincer kursi di SMK Negeri se-Jawa Tengah untuk tahun ajaran 2026-2027. Kita udah ngerangkum semua dokumen resmi dari Dinas Pendidikan dan mengubahnya jadi satu kali playbook strategi yang bisa langsung kalian terapkan. So, siapin fokus kalian dan mari kita mulai bedah atiran mainnya. Oke, biar gampang, ini 5 poin krusial yang bakal kita bahas. Pertama, kuota utama SPMB SMK. Kedua, kupas tuntas soal jalur prestasi. Ketiga, jalur afirmasi dan domisili. Keempat, nah ini penting banget, syarat khusus masuk SMK. Dan terakhir, tata cara pemilihan sekolah. Ibarat lagi main game, ini tuh rules of the game yang wajib banget kalian kuasai buat menang. Kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Kuota utama SPMB SMK. Ini nih papan permainan utama kita. Nah, coba perhatikan deh pembagian kuota ini. Sistem SMK itu ternyata beda banget loh sama SMA. Kalau di SMA, kalian mungkin sering dengar pusingnya mikirin zonasi atau jarak rumah. Di SMK Jawa Tengah, porsi raksasanya, yaitu minimal 75% dari total kursi, itu dialokasikan khusus buat jalur prestasi. Sisanya, 15% untuk jalur afirmasi, dan maksimal cuma 10% untuk jalur domisili. Kebayangkan maksudnya? Artinya, prestasi akademik dan non-akademik kalian itu benar-benar jadi senjata utama. Jarak rumah ke sekolah bukan lagi faktor penentu yang paling dominan di sini. Lanjut ke bagian kedua. Kupas tuntas jalur prestasi. Karena 75% kursi ada di jalur ini adalah medan pertempuran utama kalian. Berdasarkan petunjuk teknis resminya, ternyata yang namanya nilai akhir itu bukan cuma satu angka mati dari nilai rapor aja. Ini kombinasi cerdas dari beberapa elemen. Langkah pertama, gabungan rata-rata nilai rapor semester 1-5 kalian bakal ditambah sama nilai TKA atau tes kemampuan akademik. Terus di langkah kedua, kalau kalian pernah menang lomba atau punya piagam kejuaraan, nilainya bakal ditambahin ke perhitungan. Dan yang bikin makin menarik di langkah ketiga, kalau kalian punya pengalaman organisasi kayak jadi ketua OSIS atau aktif di pramuka, itu ngasih poin tambahan. Jadi SMK itu bener-bener nyari murid yang paket komplit, pinter di kelas, aktif juga di luar kelas. Terus gimana ceritanya kalau total nilai akhir kalian kebetulan sama persis sama saingan kalian? Nah, disinilah sistem bakal pakai aturan tiebreaker alias pemecah seri yang otomatis dan super ketat. Urutannya begini, pertama, pasti dicari nilai akhir yang tertinggi. Kalau masih sama persis, sistem baru ngecek jarak tempat tinggal. Siapa yang domisilnya lebih dekat ke sekolah, dia yang diprioritaskan. Kalau jaraknya diukur ternyata masih sama juga, barulah sistem ngecek usia, dan calon murid yang usianya lebih tinggi yang bakal lolos. Nggak ada kompromis sama sekali di aturan ini. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, jalur afirmasi dan domisili. Ini sisa kuota yang 25% tadi. Walaupun SMK sangat fokus di prestasi, Dinas Pendidikan Jawa Tengah pastinya tetap nyediain peluang yang adil buat semuanya lewat 15% kuota afirmasi. Jalur ini targetnya spesifik banget. Rangkuman ini nunjukin 4 kelompok utamanya. Ada maksimal 2% buat teman-teman disabilitas. Lalu ada kuota untuk siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu, terus maksimal 3% buat anak panti, dan luar biasanya ada juga alokasi maksimal 2% buat anak tidak sekolah atau ATS. Ini langkah afirmatif yang benar-benar mastiin nggak ada anak yang tertinggal buat dapat akses ke SMK negeri. Terus buat yang rumahnya nempel sama sekolah, gimana? Sekali lagi, hati-hati ya. Nggak kayak pelamar SMA yang sangat tertolong sama zonasi rumah, pelamar SMK itu cuma punya jatah maksimal 10% aja buat jalur domisili terdekat. Jadi kalian nggak bisa cuma leha-leha ngandelin fakta kalau sekolahnya ada di depan rumah buat otomatis diterima. Persaingan di potongan kue 10% ini tetap panas banget dan murni diseleksi berdasarkan jarak real dan usia. Kita masuk ke bagian keempat, syarat khusus masuk SMK. Tolong perhatikan baik-baik, karena disinilah banyak banget pendaftar yang terjebak kesalahan administratif dan berujung diskualifikasi. Kalau kita intip langsung dokumen resminya nih, ada syarat yang lumayan beda nih. Kalau mau masuk SMA kan biasanya urusannya cuma seputar ijazah sama kartu keluarga ya. Tapi buat SMK, ada tuntutan fisik tertentu. Masuk akal sih, soalnya ini berkaitan erat sama keamanan dan kemampuan kalian pas praktik kerja di bengkel, laboratorium, atau pas terjun ke industri nantinya. Jadi, poin krusialnya ada di sini.
Setiap calon siswa SMK wajib banget menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. Dan satu lagi yang sering bikin kecolongan, ini sangat-sangat penting. Surat pernyataan tidak buta warna. Banyak banget jurusan di SMK, kayak teknik komputer jaringan, farmasi, atau kelistrikan yang mutlak mewajibkan syarat ini. Jadi, pastikan kalian cek detail syarat jurusan yang kalian incar, dan urus surat-surat medis ini jauh-jauh hari sebelum portalnya ditutup. Jangan sampai gagal gara-gara hal sepele. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, tata cara pemilihan sekolah. Di tahap inilah kalian benar-benar ngeklik dan ngunci masa depan kalian di portal SPMB. Kalau kita lihat aturan resmi cara pendaftarannya, proses milih sekolah di SMK itu butuh strategi yang agak beda dari SMA. Fokusnya bukan cuma di nama sekolahnya aja, tapi sangat spesifik pada program keahlian atau jurusannya. Saya mau benar-benar nekenin aturan emas ini. Calon murid SMK cuma bisa mendaftar di satu program keahlian, di satu sekolah aja. Intinya, kalian harus naruh semua koin taruhan kalian di satu tempat di satu waktu. Nggak bisa tuh daftar di 2 jurusan berbeda sekaligus. Tapi, strategi penyelamatnya adalah kalian tetap dikasih kebebasan buat ngubah pilihan jurusan atau sekolah selama masa pendaftaran belum ditutup. Jadi, kalian wajib pantau terus jurnal pendaftaran online-nya. Kalau posisi kalian kegeser dan mulai nggak aman, buruan ganti pilihan sebelum batas waktunya habis. Sebagai rangkuman strategi, coba lihat infografis peta jalan resmi SBMB Jawa Tengah ini. Dari urusan bikin akun, verifikasi dokumen, aturan kuota 75% prestasi, syarat kesehatan, sampai formula nilainya. Semua materi yang kita bahas hari ini itu 100% bersumber dari panduan resmi ini. Semuanya transparan banget kok, jadi kalian nggak perlu ragu dan bisa merencanakan langkah demi langkah dengan penuh percaya diri. Nah, sekarang pemahaman dan kontrol sepenuhnya ada di tangan kalian. Setelah kita bongkar porsi kuota, memahami gimana ketatnya jalur prestasi, dan ngebahas syarat khusus pendaftarannya, pertanyaannya sekarang berbalik ke kalian. Udah tentukan belum jalur dan jurusan SMK pilihanmu? Jangan ditunda sampai hari H pendaftaran ya. Ajak ngobrol orang tua kalian sekarang juga, cek nilai rapor dan sertifikat yang kalian punya, periksakan kesehatan, dan susun strateginya hari ini juga. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah panduan ini. Semoga persiapan kalian lancar dan sukses nembus SMK impian di Jawa Tengah. Sampai jumpa!